Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di online Bible Reading. Senang sekali tuh bisa kembali belajar bersama-sama dengan sahabat-sahabat saya. Ada Benny dan juga Alvin. Halo, apa kabar? Halo, Halo, San. selamat malam. Malam. Ya, semoga selalu dalam keadaan baik ya, dan tetap berjaga-jaga, bangun hubungan dengan Tuhan, karena kita tahu waktunya udah semakin dekat. Ya. Dan jangan lupa mengajak teman-teman semua juga untuk selalu kita mengarahkan kepada kisah pasal Rasul 17, di mana kita seperti jemaat di Berea selalu menerima dengan hati yang terbuka dan benar, lalu juga kita harus mengecek kebenarannya ke Alkitab, dan ini harus dilakukan setiap hari secara konsisten. Ya. Jadi apa yang kita di sini diskusikan, apa yang kita sampaikan, nah itu teman-teman semua bisa balik lagi cek ke Alkitabnya masing-masing. Ya. Jadi itu sebenarnya landasan kenapa kita lakukan online Bible reading ini ya, San ya. Iya. Ya. Mungkin ada satu lagi nih, San, karena lu menyinggung tadi kenapa ini kan kayak why we do what we do gitu ya. Ya. Terus nah salah satunya tuh di 1 Timotius 4 ayat 13. Sekalian aja ya kita baca nih. 1 Timotius 4 ayat 13. Di situ ditulis hold on. Ini. Sementara itu, kata Paulus ke Timotius ya, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Nah, bahasa Inggrisnya tuh public reading of scripture. Jadi seperti apa yang kita lakukan ini, public reading of scripture. Karena bukan cuma preaching dan teaching, tapi dia juga minta Timotius untuk lakukan yang seperti kita lakukan ini. Jadi kita juga encourage buat teman-teman yang lain juga, boleh juga gitu loh punya kelompok kecil yang bisa terus sama-sama baca bareng gitu, diskusi bareng ya kan, terus kembali lagi ke Alkitab secara pribadi, cari tahu lagi, lebih lagi. Jadi semakin menggali pengenalan kita akan firman Tuhan, karakter Tuhan, metode yang dipakai Tuhan. Jadi kita semakin pengen tahu nih tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sih. Ya. Public reading itu dia berarti kan bicara satu arah ya. Kalau kayak teaching kan kita hadap-hadapan duduk mengajar gitu. Tapi kalau public orang bisa bebas kayak audiensnya gitu mau dengar atau enggak, atau ya kan? Kalau teaching itu ya seperti di gereja, preaching and teaching. Tapi kalau public reading ya kayak yang kita lakukan ini gitu loh. Sebenarnya di zaman dulu kan juga gitu kan. Di orang Yahudi itu juga di sinagognya juga begitu kan, ada public reading. Makanya yang Tuhan Yesus datang dikasih scroll terus dia bacain gitu loh, yang dari Yesaya. Ya itu semacam itu. Ya diskusi gitu ya. Betul. Diskusi terbuka. Ya, betul. Ya. Oke. Kita langsung lanjutin aja nih yang sebelumnya. Kita sudah sampai di 1 Korintus 15, itu kan tentang the gospel ya. Terus kita kemarin itu baru sampai ayat 34. Nah, jadi itu dimulai dengan kebangkitan Kristus. Habis itu diomongin tentang kebangkitan kita. Habis itu sekarang kita mau bahas tentang kebangkitan tubuh. Ya, tanpa panjang lebar, langsung mulai aja kali ya. Minta tolong Alvin, boleh dibaca Vin? 35. Oke. 1 Korintus 15 ayat 35, kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh, apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup, kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh, seperti yang dikendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang. Lain daripada daging burung. Lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan.
ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ya. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Oke, sampai situ dulu, Vin. Saudara-saudara, Sorry, oke. sampai situ dulu aja. Kita Ya. bahas sampai situ dulu, nanti baru lanjut lagi. Ya. Nah, kira-kira habis Alvin baca, apa nih, San? Atau mungkin dari Alvin sendiri yang mau di-highlight, atau kayak biasa kita mau discuss yang mana dulu? Iya. Kalau dari bacaan yang sampai 50, ayat 50 ini sih, sepertinya di sini mau di-mention bahwa kehidupan kita waktu hidup dan kehidupan kita setelah nantinya kita sudah meninggalkan dunia ini, Ya. sepertinya nggak kalah penting ya gitu loh. Jadi apa yang kita kerjakan di dunia ini gitu. Karena di sini ada tulis Ya. apa ini di sini ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Nah, ini mungkin teman-teman bisa bantu kasih masukan juga. Sepertinya ini kemuliaan tubuh surgawi dan kemuliaan tubuh duniawi. Nah, ini kan seringkali banyak orang juga bisa mix gitu. Kecampur. Yang sebenarnya ini jelas di sini itu terpisah gitu. Mungkin ini sih yang pengen saya diskusiin juga pada malam hari ini. Ya, itu tadi di ayat 40 ya. Ayat 40 ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Nah, tadi Alvin sempat mention kalau nggak kalah penting. Sebenarnya malah itu yang terpenting gitu. Makanya di Kolose dibilang pikirkanlah perkara-perkara di atas gitu. Jadi emang tujuan kita kan bukan di sini. Makanya ditulis juga kita bukan kita bukan citizen warga di sini, iya kan, kita bukan warga di sini, kita warga di surga gitu. Kita di sini kan cuman sementara aja gitu. Ya, that's why yang kita tuju itu bukan semuanya tentang yang di sini. Nah, pada saat kita punya perspektif kekekalan seperti itu, kita hidup di sini tuh akan sangat mantap sekali gitu loh. Akan mantap. Memang sih kita akan tetap dapat pencobaan seperti yang ditulis di Alkitab ya kan, tapi kita jadi tahu gimana lewatinnya karena kita tahu di ujung sana kita pemenangnya. Gitu. Jadi yang kita lakukan di sini yang datang terus ya udah nggak apa-apa, kita berproses gitu. Ya. Nanti yang tadi tubuh surgawi, tubuh duniawi nanti kita lanjut bahas lagi. Tapi sebelum itu yang di atas mungkin udah ngerti. Jadi kalau dari gue, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ini dari tadi baca beberapa artikel yang dimaksudkan di sini Adam terakhir ini adalah Tuhan Yesus itu ya. Ya betul. Tuhan Yesus ya benar ya. Betul. Jadi di sini juga juga di atasnya dijelasin gitu kan beda antara bintang matahari dengan kemuliaan bulan dengan kemuliaan bintang-bintang. Di sini menjelaskannya itu pertama yaitu walaupun kita sama-sama daging dengan hewan misalnya, tapi kita berbeda karena kita manusia gitu ya. Jadi kita ada gambaran, ada roh. Betul. Yang di situ yang membedakan antara tubuh duniawi yang mungkin sama-sama daging kayak ada binatang dan ada yang lain. Tapi kita punya roh dan itu yang berasal dari tubuh surgawi juga ya jadinya ya. Jadi betul. Ini keren banget sih, cuman agak bingung jelasinnya juga ya. Iya, jadi sedikit ini aja kan, sedikit background aja sebelum yang kita baca ini kan kemarin di part yang pertama itu sebenarnya Paulus ngasih tahu tentang kebangkitan Tuhan Yesus dulu, ya kan, yang kita bilang gitu. Nah, dari situ kita bisa pick up bahwa di Korintus nih ada juga nih orang yang nggak percaya kebangkitan itu,
gitu. Oke. Ya kan, makanya harus dijelasin lagi. Karena makanya dia bilang kalau tanpa kebangkitan ya percuma aja kita lakuin ini semua, buat apa? Makanya yang terakhir kita bilang apa? Yang dibilang marilah kita makan dan hidup sebab besok kita mati. Ya udah, hidup Ya. aja, happy-happy aja, ngapain istilahnya gitu loh. Tapi kan nggak seperti itu Hmm. hidup itu. Ya kan? Iya. Makanya setelah itu Paulus bilang janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk Hmm. merusakkan kebiasaan yang baik. Ini kan yang sering kita pakai nih. Hati-hati nih Ya. siapa kita bergaul. Tapi ayat sebelumnya itu ngomongin tadi, marilah kita makan minum sebab besok kita mati. Ini berarti ada hubungannya sama pergaulan yang sesat. Nah, pergaulan Iya. yang sesat tuh ya semacam itu, gitu loh, yang cuman Hmm. nggak ada itu, nggak ada apa, nggak ada kairos, Hmm. nggak ada aion yang kita Ya. pernah bahas tuh. Ya, cuman Hmm. tahu kronos saja. Kronos itu kan waktu yang dimiliki 24 jam. Mau orang percaya, Ya. mau orang nggak percaya, semuanya tahu kita punya 24 jam. Dan sampai satu titik kita akan mati, that's it gitu. Tapi kita orang percaya kita tahu kairos. Kairos itu yang kita udah pernah bahas, kita tahu pada saat Tuhan melawat kita merasakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita mau meresponi itu. Pada saat kita meresponi itu, kita mengalami momen kairos itu, ya kan? Nah, pada saat kita mau mengalami momen kairos, udah nggak mungkin kita nggak memikirkan yang aion, bentuk waktu yang ketiga, yaitu tentang kekekalan, ya kan? Kekekalan itulah yang kita pikirin gitu. Nah, itu ada hubungannya dengan kebangkitan. Gimana akan ada Ya. kekekalan kalau nggak ada kebangkitan gitu. Ya, itu. Terus tadi jadi ada orang tanya gimana kok kalau udah mati emang bisa hidup lagi? Istilahnya kayak gitu, Hmm. ya kan? Terus kata Hmm. Paulus kan dia bilang, "Hai orang bodoh," ya kan? "Apa yang Hmm. kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu." Terus dia bilang, engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji yang lain. Maksudnya dia, kalau udah mati itu, kita kan nggak tanam untuk jadi pohon mangga tuh kita nggak tanam buah yang masih hidup kita tanam. Ya, harus Yang kita dikupas tanam, dulu, dimakan dulu buahnya. iya yang kita makan itu, yang kita tanam itu yang udah mati, San. Yang ditanam Ya. itu bijinya yang sudah mati, tunggu dia crack. Nah, pada saat dia crack itu dia akan Hmm. keluar tunas yang baru, Hmm. dia akan punya yang sempurna itu dia bahkan bisa jadi pohon. Nah, maksudnya Paulus tuh ya kita harus tunggu memang sampai tubuh jasmani ini kita mati dulu, kubur, nanti kita tunggu tuh, kita akan dapat tubuh sempurna kita yang ditulis tubuh surgawi itu. Nah, gimana caranya nanti di berikutnya kita akan baca masuk tuh ke momen itu nanti. Apa Nah, momen ya? ini kita juga mau nyampein juga ke teman-teman sekalian perspektif atau point of view-nya baca ini juga. Ini Paulus sedang menulis surat kepada jemaat yang di Korintus atas apa yang sedang terjadi di Korintus saat itu ya. Ya. Jadi tapi ya jika kita melihat dari point of view kita baca sekarang ini juga kadang apa namanya Alkitab ini berbicara juga terhadap kita nih, Ya. gitu kan? Karena ya basically memang yang terjadi di Korintus adalah yang terjadi di kehidupan kita sekarang juga gitu kan. Ya, Jadi betul. kadang dulu baca Alkitab agak bingung, ini ngomong ke siapa ya? Ini kenapa ngomong begini? Ini kenapa Iya. begini ya? Oh, Iya. Paulus sedang menulis surat nih untuk jemaat di Korintus untuk dibaca di sana, untuk dikoreksi mereka gitu kan. Dan ternyata pertanyaan itu kan yang namanya kebenaran itu tidak lekang dimakan waktu, ya kan? Jadi kapan aja Iya. bisa dipakai. Nah, sampai zaman sekarang pun apalagi zaman Covid ini banyak pertanyaan kan, habis mati kita kemana? Habis mati apa yang Iya. terjadi dengan tubuh kita, jiwa kita, spirit kita, roh kita, ini gimana nih? Nah, ini pertanyaannya dijawab semua di dalam Alkitab. Dijawab semua. Supaya kita baca Alkitab. Dan kalau kita punya kepastian seperti ini, ya kita nggak perlu takut menghadapi hidup ini gitu loh. Betul. Ya kan? Justru ada bedanya antara orang percaya dan tidak percaya itu adalah apa? Ya kita punya damai sejahtera itu, punya sukacita itu, Ya. apapun yang terjadi, ya kan? Gitu. Terus Yes. pada saat kita baca ayat hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Wah, ini jadi nyambung nih. Gitu. Yang perlu kita pastikan kita hidup sudah seperti Kristus. That's it. Kalau udah mati itu sebuah keuntungan, udah gitu. Ya. Tapi kita hidup di zaman akhir ini, San, yang tadi lu mention di awal, bahwa ada kemungkinan kita bahkan pun tidak mengalami kematian. Gitu. Nah, kita baca nih di berikutnya nih. Di ayat 50. Ayat 50. Gua baca? Oke. Ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa.
Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ya. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ya. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ya. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Ya. Nah, ini tadi yang kita baca, itu semua kan ditujukan ke siapa? Yang tadi Lusan bilang. Jemaat apa? Jemaat Korintus. Jemaat di Korintus dan ke kita. Ya. Artinya kepada siapa? Kepada orang percaya kan? Bukan kepada orang di luar orang yang percaya. Benar dong? Ya kan? Karena ini ditujukan khusus untuk jemaat. Jadi pada saat kita baca tadi tulisannya Paulus, dia bilang ini mana tuh tadi dia bilang ini sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, ya kan? Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Nah, jangan sampai kita pikir semua umat manusia. Nah, ini yang jadi salah mengerti nantinya. Jadi udah nggak perlu percaya Tuhan Yesus dong, karena ditulis semua kita semuanya nanti akan diubah juga, nggak akan mati. Ini penting gitu loh, karena ada ayat ya yang Tuhan Yesus bilang, akulah jalan satu-satunya, the way, ya kan, the truth, the way, the life, gitu loh, itu jalan satu-satunya, gitu. Jadi sekarang kita sering dengar yang aneh-aneh gitu loh. Kita harus pastikan nih, ya kan? Kita harus pastikan Tuhan Yesus tuh itu yang kita ikuti, yang kita percayai. Ya. Terus di ayat 51 itu kita coba baca bahasa Inggris deh. Vin, coba bahasa Inggris. 1 Korintus 15. Ayat 51. Bentar ya. Ya. 15 ayat 51. 51. Ya. Oke. Yang terjemahan bahasa Indonesia atau? Bahasa Inggris aja. Bahasa Inggris. New Living Translation. Biasa baca apa kalau bahasa Inggris? New Living Translation. Oke. NLT. Ayat berapa tadi? 51. 51. Oke. But let me reveal to you a wonderful secret. We will not all die, but we will all be transformed. Ya. Itu 51 kan? Dia bilang. Ya. Nah, terjemahan lain lagi, I tell you a mystery. Ini dari New King James. Ya. I tell you a mystery. Yang tadi, ya kan, rahasia kan dia tuliskan. We shall not all sleep. Nah, di sini pakai kata sleep, tidur. Ya. Nah, kita percaya tuh orang-orang percaya yang sudah meninggal itu, ya mereka dalam keadaan tertidur. Ya. Rest in peace makanya. Ya, rest in peace, betul. Sleep. Istirahat. Tapi ini dia tulis, but we shall all be changed. Akan diubah tuh nanti. In a moment, ya kan? In a twinkling of an eye, at the last trumpet. In a twinkling of an eye itu kayak kita ngedip gitu. Ngedip langsung, ya kan? Nah, kejadiannya apa? Dia tulis, for the trumpet will sound and the dead will be raised incorruptible. Jadi yang udah meninggal di dalam Kristus itu akan dibangkitkan dengan tubuh yang sempurna itu, karena jadi incorruptible. Jadi mereka dapat tubuh yang sempurna, tubuh yang surgawi tadi, ya kan? Terus dia tulis apa kelanjutannya? And we shall be changed. Jadi di situ ada urutannya tuh. Habis yang udah meninggal duluan dalam Kristus, baru kita yang hidup.
yang percaya, Hmm. ya kan? Terus dia tulis, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Ya tubuh yang ini kan nggak bisa tahan selamanya. Kita aja istilahnya mati setiap hari. Makin lama ya kan, rambut hilang, ya kan, muka makin tua, ya kan, kita mati setiap hari itu. Nah, ini tubuh ini harus ditukar dengan tubuh surgawi yang tadi. Makanya nanti kan tujuan kita ke surga, jadi tubuhnya harus diganti. Gitu. Tapi kan udah ada yang mati duluan nih, udah ada yang meninggal dalam Kristus. Nah, ini dijelasin. Nah, ini ayat yang tadi itu berbanding lurus dengan 1 Tesalonika 4. Kita mampir dulu ke 1 Tesalonika. Karena ini juga surat yang ditulis oleh Paulus ke jemaat Tesalonika. Kita udah pernah baca Tesalonika ya sebelumnya. Nah, di 1 Tesalonika 4 di ayat 14 dari 13 aja deh. Judul kecilnya itu tentang kedatangan Tuhan. Kalian buka aja, saya sambil bacain. Di situ ditulis seperti ini. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Waduh, ini cocok banget ya buat sekarang-sekarang ini ya. Buat sekarang-sekarang ini kayaknya cocok banget nih. Gitu. Saya ulangi sekali lagi ya. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, tuh resurrection yang tadi tuh nyambung ya kan? Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Maksudnya nih, kita nih sekarang nih yang masih hidup, yang percaya Tuhan Yesus, nggak akan mendahului yang mereka yang udah mati duluan di dalam Kristus. Maksudnya mereka akan dibangkitin dulu. Ya kan? Nih, di ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yang tadi itu, ya kan? Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Tuhan Yesus turun dari surga, tapi dia nggak turun sampai di bumi. Jadi this is not second coming. Ya, ini rapture, ini pengangkatan. Kita harus jelas dulu pada saat kita baca kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu tidak sama dengan pengangkatan. Ya, di sini karena di sini dia tulis Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Diangkat bersama-sama ya, rapture itu ya. Gitu. Memang di bahasa Inggrisnya nggak ada tuh kata rapture, tapi kata aslinya itu di bahasa Latin itu rapturo. Makanya ada kata rapture, rapturo. Ya. Diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi kita ketemu sama Tuhannya di mana? Awan. Iya, di awan, di angkasa. Tapi Tuhan sendiri akan turun di awan, di angkasa. Kita akan diangkat, ketemu di angkasa. Ya kan? Habis itu ditulis apa? Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Forever. Ya. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ini disuruh encourage each other dengan berita ini, maksudnya. Ya kan? Berita ini tentang apa? Tentang rapture, tentang pengangkatan. Gitu. Dan ditulis di depan, jangan kita nih kayak orang nggak punya harapan. Kita tuh kan punya harapan. Ya kan? Jadi itu yang tadi itu. So this is a good news. Terus kita lanjut lagi baca yang tadi. San, balik lagi ke 1 Korintus lagi ya. Apalagi nih yang mau kita bahas? Nah, kalau tadi kan dibilang yang sudah mati dulu kan, yang diangkat. Yang belum, mungkin banyak teman-teman yang akan bertanya juga nih, kalau gitu yang mati tapi tidak mengenal Yesus akan kemana? Gitu kan. Nah, itu gimana, Kebel? Ini pembahasan yang berbeda lagi, tapi kita sentuh sedikit aja. Yang mati tidak mengenal Yesus, itu ada di Lukas itu, yang tentang Lazarus. Kita ada lihat nggak tuh di situ? Lukas. Ya, kita cari sebentar ya. Ya. Yang tentang Lazarus dan orang kaya. Oke.
Itu akan langsung ada di situ. Tampil Lukas Lukas 15. 15. Bener ya? 16 yang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya, betul. 16 ayat Ayat 19 19. sampai 31. Oke. Oke, orang kaya itu juga mati di ayat 23, ayat 21 ya. Dan ingin menghilangkan lapar dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malah anjing-anjing datang menjilat boroknya. Ya. Lalu ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Ya. Lalu ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke Itu dia. atas dan Itu dari menjawab jauh. pertanyaan lu yang tadi, San. Oke. Menderita sengsara Ya. di alam maut. Intinya ya itu kalau kita tahu bahasa Inggrisnya hell. Yes. Ya, gitu. Memang judgment itu belum terjadi. Jadi ini masih di situ dia. Gitu. Tapi ya ya, gua tadi kan lu bilang orang yang udah mati tapi tidak percaya, yaitu ada di situ sekarang tempatnya. Gitu. Ya, makanya selama kita hidup ini kita diberikan pilihan, ya kan? Yes. Kita jadi lihat manusia nih jadi gua pernah dengar satu pastor dia bilang cuma ada 2 macam manusia yang hidup di dunia. Yang udah safe dan yang lost. Itu. Makanya kenapa kita kayak lakuin ini, apalagi kita tahu ya waktu Tuhan, kita tahu timeline Tuhan, kita mau lakukan ini sebisa mungkin kita bawa orang mengenal Tuhan Yesus. Gitu. How-nya ini salah satu dari yang di ayat 58 katakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berarti ini salah satu dari pekerjaan Tuhan selama kita hidup, gitu ya. Ya. Dan 1 Korintus 15 ini kan yang seperti kita mulai di awal ini tentang the gospel, tentang kabar baik. Ya kan, yang sebenarnya, kabar baik yang sebenarnya itu dia jelasin tuh dari awal, dari Tuhan datang, dia mati di salib, ya kan? Terus dia harus bangkit, ya kan? Untuk tebus dosa kita semuanya, dan nggak berhenti di situ aja. Kan dia tulis nih, nanti ada rapture dan dia akan kembali lagi. Itu jadi the whole set itu diceritain semua sama Paulus. Gitu. Jadi kabar baik itulah yang kita mau sampaikan ke orang lain, orang sekitar kita. Ya kan, atau apapun aja deh, ya kan, the reason kita lakuin ini kan juga supaya ada yang dengar, ada yang tahu, gitu. And then kalau belum percaya, mulailah, gitu, cari tahu, mulailah berpikir, ya kita berdoa sih setiap orang yang nonton di sini, yang buat yang belum percaya, menjadi orang percaya, itu kerinduan kita semua sih udah pasti. Nah, since tadi Alvin udah ngomong kayak gitu, gue pengen kita baca ke ini, pengen tutup gospel ini dengan ada bad news, ada good news. Ya nggak? Kalau bad news yang kita baca di berita, sekarang sih isi berita, buka aja berita manapun, isinya bad news semua, nggak ada good news. Ya, can you find one good news yang ada di berita? Jarang banget. Isinya tiap hari perang, penyakit, apalah, pokoknya semua nggak ada yang enak deh dibacanya. Gitu. Nah, kalau bad news yang ditulis di Alkitab, kita ke Roma sebentar ya. Kita mampir ke Roma. Nanti mungkin Alvin bisa tolong bacain. Iya. Terus Roma berapa? Roma 3 ayat 10. Roma 3 ayat 10. Oke. Ya. Oke. Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya. Jadi itu bad news-nya. Nggak ada satu orang pun yang benar yang hidup di dunia ini. Kita ini semua makhluk yang berdosa. Ya. No one is righteous. Terus kita ke Roma 3 ayat 23, Vin. 23. Oke. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Ya kan? Kita semua udah berdosa, kita udah kehilangan kemuliaan Tuhan, nggak ada gitu loh. Berikutnya, 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Oke. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, itu dari Adam, kita semua makhluk berdosa.
ya kan? Lalu lanjut lagi yang terakhir ada di Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Hmm. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, ayat 23, Vin. Sebab upah dosa ialah maut, Ya, tetapi itu. karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Jadi tadi bad news-nya, kita udah tahu kita ini semua makhluk berdosa, nggak ada satupun yang benar. Ya. Tadi di ayat yang 23, itu ditulis sebab upah dosa ialah maut. Yang kematian itu tadi. Kalau nggak ada kebangkitan, ya tadi kita akan end up ya, kalau kita nggak punya Tuhan Yesus, kita akan end up di tempat yang tadi, alam maut itu, menderita di alam maut, tadi San. Ya. Ya kan? Yes. Tapi di sini masuklah ke good news-nya. Nah, sekarang Irsan bantu baca nih. Baca lagi San yang tadi San. Di Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, Dalam itu kabar Kristus baiknya. Yesus. Itu kabar baiknya, the gospel. Ya kan? Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kita mau baca lagi nih, the gospel yang lain. Kabar baiknya ada di Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Oke. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya itu kabar baiknya. Bahkan kita masih berdosa aja, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Ya kan? Next lagi, Roma 10 ayat 9 sampai 10. 10 ayat 9 sampai 10. Oke, Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, oke. Karena dengan hati, oke. Situ dulu. Ya. Ya. Jadi Yes. itu tadi tuh, mengaku dengan mulutmu, confess with your mouth. Ya kan? Dan percaya dalam hatimu and believe in your heart. Sekarang kita sering akhir-akhir ini sering denger nih yang aneh-aneh deh menurut gua gitu loh. Bahwa kalau tuh apa nggak penting apa segala macam. Kalau kita percaya, kita akan confess with our mouth. Kita akan keluarin apa yang ada di dalam hati kita. Nggak kita umpetin di dalam hati aja. Karena di sini ditulis, ya kan? Jika kamu mengaku dengan mulutmu, artinya kan keluar nih dengan kata-kata, aku percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah penyelamatku. Ya kan? Confess with your mouth. Ngomong aja keluar dari kata-kata dari mulutmu. Karena harusnya itu dari hati. Apa yang keluar dari mulut kan dari hati. Ya kan? Makanya tulis, percaya dan bahwa Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Bahwa Allah telah membangkitkan Dia. Nah, percaya kebangkitan tuh. Dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi nggak ada tuh yang namanya, yang penting dalam hati gue percaya Tuhan Yesus. Tapi mulutnya nggak pernah confess. Mulutnya nggak pernah bilang. Sedangkan kalau kita baca di sini, the good news is, ya kan, keselamatan itu ada buat setiap orang yang mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hatinya. Itu. Dan itu as simple as that sebenarnya. Akuin aja, ya kan? Nah, pada saat itu Tuhan bilang, kamu akan diselamatkan. Terus yang terakhir, San, di ayat di pasal 10 ayat 13. Roma 10 ayat 13. Ya. Oke. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, itu dia. Berseru ya, keluar dari mulut ya. Gitu. Jadi that's the good news. Gitu. Tadi kita udah baca semua bad news-nya bahwa kita semua ini berdosa. Kita ini semua, kita nggak bisa selamatin diri kita sendiri. Kita nggak bisa bilang yang penting lo berbuat baik aja. Yang kita udah pernah bahas. Nggak akan pernah tahu cukupnya berbuat baik itu sampai di mana. Makanya kalau kita pakai ukurannya hukum Taurat, kita nggak akan pernah bisa memenuhi itu semua. Karena kita gagal. Makanya tadi Paulus bilang, tidak ada satupun yang benar. Ya kan, dan nggak ada satupun yang kita udah kehilangan kemuliaan Tuhan, kita nggak bisa sampai di situ, nggak akan sanggup. Nah, kita akan capek tuh kalau mengusahakan lewat kekuatan kita sendiri. Makanya kita butuh Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini khusus buat karena kita bahas 1 Korintus 15, gue pengen dedikasin chapter yang ini
untuk teman-teman yang lihat, yang nonton, siapapun itu di luar sana, mungkin yang belum percaya ataupun yang sudah percaya tapi sudah mulai menjauh, ya balik lagi, kembali lagi ke Tuhan, cari nama Tuhan Yesus Kristus, ya mulai berdoa lagi, ya mulai mengakui Yesus adalah Tuhan, ya dan mulai hari ini Dia menjadi Raja di hidup kita, ya akui juga semua kesalahan kita, dosa-dosa kita itu semua akan dihapus sama Tuhan. Yang penting kita confess and believe in our heart. Nggak ada sih, kalau kita baca Alkitab kita tahu nggak ada dosa yang terlalu besar untuk nggak bisa dimaafin sama Tuhan. Yang penting kita mau datang lagi, kita mau balik lagi, kita ngomong sama Tuhan Yesus. Itu sih. Dan jangan mengulangi dosanya lagi. Ya. Stop doing the sin-nya. Ya, very good son. Gitu. Jadi mungkin itu untuk chapter ini. Sebenarnya ini chapter banyak banget yang bisa kita discuss, apalagi tentang rapture-nya ya, San. Gue yakin masih banyak. Habis itu kemana rapture-nya segala macam, wah udah banyak banget ya. Gitu. Terus kapan nih rapture-nya gitu, ya kan? Kapan pengangkatannya? Ya, satu yang jelas nggak akan lama lagi, ya, dengan kita melihat apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Itu paling seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau nambah lagi, Alvin, Irsan? Cukup sih, cukup. Cukup. Ya, cukup. Oke, good. Nanti setelah ini kita selesain 1 Korintus 16, and then kita akan lanjut lagi ke 2 Korintus. Ya, itu aja teman-teman. Thank you buat waktunya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Bye-bye.